Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Sarif, Prodi Ekonomi Syariah, STAI Batu Raja. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang tragedi mengerikan yang tercatat menjadi sejarah Indonesia dan hingga saat ini memperingati oleh masyarakat Indonesia adalah pemberontakan G30 SPKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI ada hubungan yang kompleks di antara tiga aktor, yakni Angkatan Bersenjata, Partai Komunis, dan Presiden Soekarno-Hatta. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi berbagai agresi militer dan situs perang dingin di mana praktek yang proksi berbagai aksi segera digunakan untuk operasi militer yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sejarah peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dikomandoi oleh DN Adit pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Pemberontakan ini mengincar perwira TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik di bawah menuju lubang buaya. Ketujuh perwira yang menjadi korban dengan salah satunya yang pertama Letjen Ahmad Yani, 2 Maijen TNI Raden Suprapto, 3 Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, 4 Maijen TNI Siswondo Parman, 5 Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, 6 Brigjen TNI Sutoyo Siswono Wiharjo, 7 Letu CZI Fir Andres Tandean. Tujuan utama dari G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintah era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Secara rinci pemberontakan ini: 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun Cairi dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yaitu menjadikan ideologi komunis, membentuk sistem pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Dan yang keempat, menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang kelima, kudeta yang dilakui kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono yang menyebabkan gugurnya Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Pemberontakan ini kemudian menjadi awal gagasannya Hari Kesaktian Pancasila oleh Soekarno. Maka diperingatilah yang sebagai berikut adalah sebagai dari mana semua pejabat dan anggota TNI berduka karena 30 September PKI banyak perwira TNI yang gugur. G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis. Dimulai dengan penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh kelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, Haryono dan DI Panjaitan, 3 target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha untuk melompati dinding batas Kedubes Irak. Baiklah, sedikit penjelasan dari saya tentang G30 SPKI, tentang latar belakang atau penjelasan serta tujuan yang saya jelaskan, serta kronologis yang saya paparkan. Sedikit singkat dengan penutupan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.